Ya kalau belajar dari pengalamanku, selama ini aku ngerasa waktunya nggak pas karena aku kepingin buru-buru selesai, kepingin masalahku cepat selesai, jadi konsentrasi diriku sendiri gitu maksudnya. Kayak kamu maksa gitu ya? Iya. Gila ini tuh quote kata-kata hari ini banget guys. Apa? Menurut aku. Silakan. Kayak yang emang datang tuh emang meant to datang, ngerti gak sih? Yang datang ke kita itu memang meant to datang, jodoh. Iya jodoh gitu. Pasti yang kamu dapet tuh emang meant to kamu dapet. Kalau kamu nggak dapet ya emang nggak meant to. Nggak meant to be. Nggak meant to be. Kayaknya sering deh di TikTok kayak gitu kata-kata kayak gitu. Emang nggak jodoh gitu ya. Kayak ya udah. Nggak, ya you need to learn to let it go aja. Jadi Beres. the right timing comes when we don't care. Bukan we don't care ya. Waktu kita nggak terlalu attached dengan the result. Gak terlalu attached terhadap. Sebenarnya the right timing menurut aku kayak when we actually think about the process sih. We are Jakarta Crazy Buddhist. Uli Herdi, Ara Haji Siwi. Apang Alim Studio. Crazy? Definitely. Wise? Not necessarily. Yo! Waktu yang pas. Waktu yang pas itu Untuk adalah Jakarta Crazy Buddhist. iya, dan untuk nonton waktu yang pas, hal yang paling tersulit di dunia ini. Betul. Seperti naksir sama orang, Wah, tapi orang itu udah punya gebetan lain tuh nggak enak tuh. Bener. Waktunya nggak pas. Iya. Apa Om? Kalau mulai apa Om? waktunya nembak, ya dong. Waktunya mutusin orang. Iya. Waktu yang putusin orang ada yang pas atau enggak? Putus aja kali. Oh gitu. Tapi Enggak kan ya? kadang-kadang, aduh hari ini atau besok atau pas dia ulang tahun atau Jangan, Gila, putus jangan pas dia jahat ulang banget. tahun, jangan. Kadang ukurannya kalau mutusin perasaan kita sendiri. Aku kadang. Serius jawabannya. Iya nggak maksudnya kayak kalau mau mutusin, aku sama sih nembak maupun mutusin kayaknya gelisah gitu kalau nggak cepetan gitu. Jadi kayak waktu yang pas kayaknya setiap saat adalah waktu yang pas gitu kalau buat. Karena Oh gitu? Iya, aku Kalau kayaknya- aku mutusin orang selalu kayak gini, oh jangan dulu kali ya, jangan dulu ya, jangan dulu, enggak sekarang. Terus tiba-tiba kayak oke sekarang, gitu, putus. Oh wow. Harus Iya kayak sih. ngomong aja, karena kalau dipikirin kapan ya, nggak akan putus-putus. berarti berdasarkan impuls. Iya harus, kalau mulai gimana cara mutusin orang? Susah loh, lebih susah mutusin orang daripada deketin orang menurutku. Kalau aku sih ya ngomong aja gitu, kayak kita boleh ngomong nggak gitu. Jadi biasanya set up a time kayak, Ya aku sama sih. jadi misalnya oke hari Selasa jam sekian kita mau ngomong gitu atau Harus Cuma gitu. nggak sabar ya menuju ke hari itunya. enggak juga sih nggak Oh, enggak ya? masalah. Santai aja ya? Tapi Ya, sampai aku kayak menuju sama. ke hari itu masih kayak kabar-kabaran, masih romantis-romantisan atau enggak? Enggak lah. Kalau putus ya. Oh. Aku soalnya ngerasa kayak beban yang harus cepat dilepas gitu. Makanya jadi suka nggak sabaran gitu. Tapi emang suka jadi chaos sih. Iya. Rasanya kayak buat yang diputusin langsung kayak shock banget. Nggak ada. Sering mutusin orang apa gimana? Iya kayaknya sering nih. Nggak Heartbreaker. Lihat aja dari fashionnya hari ini. Ini tren Lo baru. makin lama makin keren Pang gitu. Ini tren baru. Ini sebenarnya juga bukan buat Apa tuh? rekaman Jakarta Crazy Buddhist. Iya, Ini memang iya. sehari-hari juga gini. Sehari juga gini. Baru bangun Pakai udah. headphone juga. Kayak ini apa sih semacam buat pengajian atau gimana ya? Enggak, ini Buat berenang. fashion statement aja 2025. Oh. Statement apa yang mau dikasih Mas? Tutuplah kupingmu dari segala omongan-omongan. Oh, bagus. Ini adalah waktu yang pas untuk Tutuplah kupingmu kemudian timpa dengan headphone ya. coba cek episode sebelumnya dari mana topiknya Oh, iya, benar. berasal, gitu. Aku kalau mutusin orang nggak pernah ngajak ngomong. Jadi Kayak gini. Nggak usah kayak gini. Aku mau putus. Terus terserah deh kalau lo mau ngajak ngomong atau nggak. Tapi kalau dari gue udah mau putus ya. Gitu. berarti kamu selalu mutusin dong ya sejauh ini? Aduh Iya nggak sih? boleh ngomong gitu. Pacar aku juga nggak banyak. So far di umur Ya kamu segitu yang mah lumayan lah, Iya, Ra. Ya, lumayan. Kan udah Iya. lebih dari satu. Berarti kamu belum pernah diputusin ya, Ra? Aduh. Kamu ngerasa itu lebih nightmare daripada mutus ini? Iya aku nggak pernah merasakan itu. Cuman aku merasa kadang-kadang kayak nggak adil. Mutusin orang tuh juga susah karena tanggung jawabnya di kita. Tapi kan kamu belum pernah diputusin, tahu dari mana? Lebih susah. Ya udah nggak usah nanya aku pertanyaan Ya, ini dong. jangan marah dong. Iya. Itu parah bercanda ya. Yang kayak gini nih minta diputusin.
Jadi gini guys, kenapa kita milih topik ini? Karena kemarin tuh kan habis ada acara kumpul-kumpul umat Buddha di Megamendung. Nah, topik talk show-nya tuh adalah waktu yang pas. waktu yang pas. Nah, di luar dugaan ternyata pilihan topik waktu yang pas ini tuh booming banget. Pas banget. Karena ternyata banyak banget orang yang mempertanyakan gitu ya, waktu yang pas untuk melakukan sesuatu tuh kita taunya dari mana kan gitu ya. Iya. Iya. Terus apa sih pertanyaan-pertanyaan yang sempat masuk? Kan aku kemarin gak datang soalnya. Jadi Ada yang Om, bingung. kenapa sih kita tuh kalau ngomong suka kayak gigi bawahnya kayak yang lebih kelihatan daripada gigi atasnya? Aku kadang suka terganggu loh kayak gitu. hah, maksudnya Kayak kenapa kalau ngomong kayak kita suka kayak gini gitu? kamu Aku gitu gak sih? nggak terlalu pay attention sih jujur. Aku baru dari tadi ngeliatin Om Uli ngomong kayak waktu yang pas itu kayak kemarin acara di Megamendung tuh kayak gini gitu. Kenapa ya? Ya udah. Karena kan aku anak selatan ya. Oh, iya. Oh, nggak gitu ya. Ya udah next gimana Iya, waktu jadi yang pas? terus apa Interupsinya contoh tidak di waktu contoh yang- pertanyaan-pertanyaan yang masuk tuh kayak gimana gitu. Ada yang bingung, bercanda yang pas kayak gimana gitu. Karena Tiap kali ada acara serius, misalnya aku ngunjungin ke rumah umat Buddha gitu, terus umatnya lagi sedih-sedih, tiba-tiba dia kayak ubur-ubur ikan lele gitu, nggak lucu, maksudnya nggak pas lah timingnya. jadi temen yang bersamanya merasa problem gitu. Nih orang kalau bercanda kok nggak pernah pas sih waktunya gitu. Oh, nggak lucu nih Kan bercanda kita lagi orang. ngunjungin rumah umat nih. Iya, kamu kalau ngomong juga gitu ya, kenapa ya suka maju-maju? Iya kan, Iya. Kenapa ya? Aku rasa kalau aku kunjungan sama Ara ya. Kunjungan tuh apa? Mungkin buat- Kunjungan tuh artinya kita berkunjung ke rumah umat lah. Mau lihat kondisinya Kayak kayak nongkrong-nongkrong gimana lah, gitu, nongkrong. ya. jadi sebagai Buddhis nih mereka ini kan ceritanya pandita nih guys. Jadi mereka Kamu juga. Iya, aku juga. Tuh, Iya, sorry. Jadi kadang-kadang ngunjungin umat ya. Iya. Ke rumahnya ya. Iya, aku cuma pernah sekali seumur hidupku dan itu adalah mimpi buruk. Ah, masa sih? Karena kan canggung, kayak aku Awkward mau ya? kunjungan ke rumah kamu ya, padahal kita belum sohib gitu. Terus kayak kita ke rumah orang yang belum kita sohib supaya dia happy gitu, karena dia kayak nggak ada teman gitu. Terus kayak jadinya canggung karena dipaksakan. Nah itu jadinya kunjungannya jadi waktu yang tidak pas tuh. Tapi kadang-kadang gini, mungkin kamu ngerasa kunjungannya waktunya nggak pas, jadi berasa awkward misalnya. Iya. Tapi kan belum tentu dari sudut pandang yang dikunjungin. Siapa tahu ternyata dia walaupun awkward, tapi dia happy misalnya. Dan dia ngerasa kedatangan kamu pas banget. Bisa aja kan? Bisa. Bisa sih. Perspektif waktu yang pas tuh beda gitu. Tapi Betul. menurut aku itu enggak, itu salah. Oke. Salah dalam arti Karena sekarang aku udah jadi dekat sama orang yang dikunjungi itu. Bukan karena kunjungan itu ya, dekatnya karena ya peristiwa-peristiwa lain lah gitu. Nah kalau kita ngomongin hal itu kayak kita sama-sama merasa itu adalah kejadian yang tidak menyenangkan gitu. Oh gitu. Iya, jadi iya. kamu udah obrolin. Udah obrolin. Udah bahas nih. Iya. Tapi aku kebayang sih kalau kunjungan sama kamu Ra, ke rumah umat. Oh, iya. Pasti kita berdua akan ngobrol sendiri aja. Seperti yang kita Ini lakukan eksklusif. di podcast ini. Inside Jadi kita joke. bisa bikin podcast di rumah umat sih sebenarnya tinggal tunggu Sebenarnya undangan. lain kali kalau kita kunjungin ke rumah umat kita podcast aja gitu. Iya. Jadi Iya kita set up aja. Jadi- dia bantuin ngerekamin aja si umatnya. gila, apa-apaan sih? Kok Lu sih gitu? tahu, lu sih tahu settingnya rumah orang kan? Jadi konsep kalian berkunjung ke rumah umat gimana? Ya kita podcast di rumah dia. Iya. Iya, betul. Topiknya tentang masalah dia, enggak ada hubungannya sama dia. Topiknya tentang masalah kita. Iya. Gimana Bang? Kamu tuh Gimana? dari tadi jadi tuh mau cerita kalau misalnya kita habis ini bahas apa ya? Harus ada kayak satu orang kayak aku mau bahas ini karena aku udah Iya, cerita iya, iya. soal ini. Iya, Nah, yang episode sebelumnya soal tahu diri kan Eke ya. Kalau yang episode ini Mas Alim cerita Mas. Jadi gini ya, Mas Alim itu aku sekarang mau belajar lebih ini, mau menyebut diriku Mas Aku pengen Alim. sambal terasi deh Iya. tiba-tiba. Nah, terus Enak ya, sama pete goreng. embu. Jadi Mas Alim ini suka merasa bahwa Mas Alim ini suka kurang tahu waktu yang pas gitu. Oh gitu. Kenapa Mas Salim Nggak ngerasa tahu. gitu? Mas Alim tuh kadang ngerasa Udah berapa lama Mas Salim punya permasalahan ini gitu? Dari kecil, kayak setelah remaja sih. setelah Kamu remaja. dulu iya, kamu iya. dulu main DDR gak? DDR tuh apa ya? Ya ampun Gen X, kamu dulu main DDR tuh apa? Dance Revolution. Oh, itu bukan Gen X tahu. Apa itu? Itu Gen Y kayaknya. Tapi tahu kan Dance Tahu, Revolution. Dance Kamu selalu bisa nggak main Nggak game bisa. itu? Nah kan kamu nggak tahu waktu yang Itu pas paling karena itu kayak meribetkan. tergantung. Benar. Itu contoh yang sangat tepat. Tapi susah banget itu. Iya, berarti emang kamu nggak Kamu bisa Bang. kalau main bulu tangkis biasanya bolanya udah lewat baru kamu ayunin. Itu sih kelewatan. Itu sih kelewatan. Well, aku termasuk anggota Kalau main bulu bola tangkis di Tangerang. udah gol orang Oh udah tapi kamu teriak-teriak. main bulu tangkis bisa? Oh bisa. Bisa. Kok kamu bisa memukul Itu- kok dalam waktu yang tepat, tapi Iya, kamu Karena nggak itu bisa? karena itu Iya, ya. kok makanya kamu bisa pas waktunya atau kalau Iya. dia bukan kok kamu nggak bisa. Kayak ada pelatihku yang pukul.
Pukul. Kayaknya gitu mekanik deh. Oh. Jadi disuruh baru aku pukul gitu. Mas Halim kan orang yang hebat gitu. Dan aku tahu networknya cukup kuat ya. Iya. Cukup kuat. Iya, Network dan net worth. Iya. Iya, network kuat. Gawat. Nah, itu gimana? Maksudnya nggak mungkin bisa nyampe ke titik ini kalau Mas Betul, Halim betul, tuh nggak betul. tahu timing. Iya. Justru karena Saya dia- belajar maksudnya. Justru karena dia nggak tahu timing, dia masuk antem kromo kapan aja, jadinya kebuka jalan. Kamu mau menghantam Oh, saya? enggak, ampun. Ini memang waktu yang pas sih. Ampun bang. Di hadapan publik seperti Oh, ini sorry, kamu sorry, menghantam sorry. saya tanpa Mas Alim bisa melawan ya. Mas Alim dijolimi dalam podcast ini. Jadi gimana? Iya, kalau aku orangnya ngerasanya nggak belajar justru ada di begitu kenal komunitas ini aku belajar Kapan untuk tuh jadi kenal orang sama- yang tahu. Kapan tuh kamu kenal sama komunitas ini tuh? Kapan tuh kejadian itu? Komunitas Ketika apa sih? Berarti ada nggak kenal dong aku sebelumnya. kan dulu Komunitas tinggal LGBTQ. bareng dia sama-sama di komunitas Kamu ini differentiation. Summon Eleven di sini. Apa sih? Kan ada Pembicaraan asramanya. nggak ada ujungnya. Iya, Ada asrama. ada asrama. Di sini terus- tuh ada asrama. Mm-mm. Oh, Jadi dulu karyawan Ada Mas Rama nggak? ada Mbak Rama. Sumpah, waktu yang chaos juga lucu sih ya. Iya Nggak benar. harus selalu pas sih. Kalau chaos tuh berarti ada waktunya nggak pas atau chaos Kalau tuh chaos juga tuh biasanya adalah malam-malam. chaos Oh, ini. chaos ini. Itu pengen bunuh diri gak sih? Kalau bunuh diri juga kita harus Nyari waktu yang pas. nggak ada waktu yang pas ya atau gimana tuh? Kalau waktunya nggak pas kan nggak berhasil dong bunuh dirinya gitu kayak. Iya kayaknya memang ada orang yang selalu timingnya nggak pas gitu. Karena mungkin menurutku karena ya kalau belajar dari pengalamanku selama ini aku ngerasa waktunya nggak pas karena aku kepingin buru-buru selesai, kepingin masalahku cepat selesai. Jadi konsentrasi diriku sendiri gitu maksudnya. Kayak kamu maksa gitu ya? Iya. Iya Oh. sih. Jadi kayak kalau gelisah terus kayak kepingin ngomong, aduh yang penting gue kalau nggak ngomong gue beban, yang penting paksa ngomong padahal orangnya situasinya mungkin nggak. Jadi waktu yang pas itu susah kalau kita orientasinya nggak ngelihat lawan bicaranya gitu. Ya atau nggak sadar lingkungan ya. Iya. Iya. Jadi Seperti kayak kamu gitu pernah tuh. nggak ada peristiwa yang kayak gila nih Pang, salah timing banget lu Pang. Pernah. Contoh. Yang paling gong ya Pang. Aku tahu banyak tapi yang paling gong. Yang paling gong mungkin waktu dulu pengalamanku dinaikin jadi pandita kali ya. Kamu dinaikin jadi pandita. Waktu mau diangkat jadi pandita terus, Tahun berapa tuh, Bang? aduh lupa tahun berapa ya. Jadi Bukan- pokoknya kamu bukan newcomer ya panditanya? Dia udah old timer old dia. timer. Dia Jadi pandit- kamu sebagai pandita kan dia- baru, Ra. Iya, aku pandita juga newcomer kan. Iya. Iya, jadi kayak maksudnya kayaknya waktu pengangkatan pandita itu akunya sendiri sebenarnya gelisah gitu, kayak nggak ready gitu. Tapi tak bablas aja perasaannya gitu. Jadi kayaknya Seriously? iya, jadi kayak pokoknya jadi Tapi kan yang kayak naikin kamu jadi pandita bukan dirimu sendiri. Iya, Yang salah orang timing lain. orang-orang dong berarti. bukan, justru mungkin dari situ malah good timing ketika aku dibatalkan jadi pandita. Oh, terus nggak jadi? Gimana sih? Nggak jadi, Bingung nggak jadi sama- waktu itu. Sama hidup lo. Gimana? Nggak jadi. Jadi pas mau pengangkatan itu Heeh. akhirnya aku dibatalin gitu Sebelum diangkat. sebelum diangkat. Oh, nggak Padahal aku udah siap. nggak dibatalin dong berarti. Jadi bayangin kayak bener-bener nggak dipanggil. Jadi bayangin kayak Oscars Lifetime Achievement Award gitu. Kayak George Clooney udah mau menang, udah mau dapet gitu, besoknya udah dibikin performance Iya, sama segala. iya, iya, Terus iya. malamnya tuh kayak nggak jadi kamu ya George ganti. Nggak dikasih tahu lagi nih. Hah? Nggak dikasih tahu. Serius. Mungkin karena itu last minute Last minute decision gitu. Kayaknya Apang belum siap deh. Buat gitu. orang-orang yang nggak ngerti pandita itu apaan? Pandita itu adalah Pandita itu bagian apa ya? dari organisasi keumatan gitu ya. Iya, iya. Kamu pinter ya menerjemah. Lumayan ya. Terus Pasti public Iya, speaker jadi- ya. lumayan. Kadang umat kalau ada ininya bisa diangkat jadi pandita gitu. Ya berdasarkan rekomendasi dan kemudian disetujui. Rekomendasi bisa dilihat di mana Mas? Di TikTok ada. Oke, silakan Mas, nggak lucu tuh. Skip. Jadi mau jadi pandita terus di cancel. Di cancel. Di cancel. Nah, justru aku merasa kalau sekarang kan aku udah jadi pandita ya. Udah Utama. Iya. Ya ampun. Pakai senyum. Gak bisa. Ternyata bangga. Bangga dong. Oh ya boleh, benar Iya, benar. harus dong. Benar. Terus Iya, maksudnya aku ngerasa justru waktu itu waktu yang pas. Untuk Kalau aku dinaikin jadi pandita, aku pasti belagu gitu. Karena kelakuannya belagu malam sebelumnya.
Ngapain? Aku so nge-DJ gitu, jadi kayak udah keren gitu. Di mana? Pakai baju kayak gini nih pasti. Ya nggak mungkin begini lah. Enggak, atasnya topi. Ini ya. Wait, ini semakin membingungkan loh kalau buat yang non umat. Kalau nge-DJ maksudnya Enggak. like di Harusnya kayak kalau di- mau naikin wanita malam sebelumnya doa. di mana lo Nggak di tidur sih, doa. sebenarnya lo nggak harus lo DJ gimana-gimana. di Holy Wings atau di mana maksudnya lo nge-DJ apa gitu. Tolong kasih Bukan konteks. nge-DJ gimana, maksudnya gini loh, kayak sebenarnya ada kaitan sama episode sebelumnya sih. Jadi kayaknya nggak tahu diri gitu loh, karena tiba-tiba kayak ya karena sebenarnya berangkat dari kegelisahan perasaanku yang gak tuntas, jadi aku kayak over apa ya namanya, jadi kayak perasaannya tuh kayak melampiaskannya jadi nggak beres gitu loh, jadi kayak mengganggu sekelilingnya. Oh. Jadi kayak nggak consider lingkungan apa gitu, jadi kok so Padahal asik sendiri gitu intinya loh. Pandita tuh sangat-sangat consider lingkungan ya. Iya, Harusnya. minimal kan itu kan tugasnya gitu. Oh gitu. Terus Tapi aku selalu ngerasa kayak waktuku nggak pernah pas kalau aku mikirin waktu tau. Maksudnya? kenapa? Oh ini pas gak nih gitu? Iya, karena aku selalu ngerasa kayak aku selalu bilang enggak, kamu masih kemudaan, enggak, kamu masih kemudaan, enggak, ih gila aku udah tua tahu. So kamu masih kemudaan, enggak, kamu masih kemudaan. Selalu dibilang kayak gitu tau. Udah titik. Timing tuh nanya ya. Tapi kalau pas kemarin lagi Waktu acara naik Pandita juga Bang semua. Jadi kan kalau Kayak di kemudaan gitu ya? komunitas aku kayak ada kegiatan apa segala. Pasti panitianya yang muda-muda ya itu aja gitu. Dan misalnya mau ada pertemuan apa gitu. Dan aku kan bawel ya orangnya. Jadi di tim kerja itu aku tuh kayak yang paling bawel gitu. Dan aku yang kayak kasih ide ini, kasih ide itu. Weh semuanya naik Pandita aku doang yang enggak. Oh ya? Terus kayak kamu masih kemudaan. Terus aku kayak oke gitu. Oke. Kamu masih kemudaan. Kayak 2 tahun deh. Nah Selalu. mungkin sebenarnya hal yang sama dialami aku, Ra. Sebenarnya kemudaan itu waktu itu yang menjadi persoalan gitu. Memang belum pas gitu loh. Iya. Jadi mungkin ya beda ya makna kemudaannya buat Ara sama. Tapi aku tuh jadi kayak itu gitu kayak over apa ya? Euforia. Iya gitu. Jadi kayak udah euforia, jadi kayak justru kayak tidak mencerminkan orang yang bisa dipercaya untuk punya tanggung jawab. Jadi kayaknya titel panditanya lebih penting daripada kerja panditanya Betul, gitu. betul. Pinter kamu. Wih, lumayan ya. Iya, aku merasa Public juga speaker. kayak waktu yang pas tuh ya, kita tuh nggak boleh mikirin tau. Pasti hal-hal yang kayak emang gila ini tuh quote kata-kata hari ini banget guys, Apa? menurut aku. Silakan. Kayak yang emang datang tuh emang meant to datang, ngerti gak sih? Yang datang ke kita itu memang meant to datang. Jodoh. Iya jodoh gitu. Pasti yang kamu dapet tuh emang meant to kamu dapet. Kalau kamu nggak dapet ya emang nggak meant to. Nggak meant to be. Nggak meant to be. Kayaknya sering deh di TikTok kayak gitu, kata-kata kayak gitu. Emang nggak jodoh gitu ya. Kayak ya udah, nggak ya you need to learn to let it go aja. Kalau di kan Ara penari ya. Kalau di nari kan itu kayak ini correct me if I'm wrong ya. Cuman kan ada istilah impulse ya. Cemio ya. Cemiu. Oh iya, cemio. Itu apa artinya cimil? Correct me if I'm wrong. Correct Correct me me if I'm if wrong. Kan ada istilah impulse nggak sih kalau nari? Meaning that kayak ada semacam dorongan perasaan itu untuk bergerak. Yang Yeah. kalau kita overthinking it akhirnya nggak bisa bergerak dengan bagus gitu kan. Dan iya dan nggak natural dan everything. Jadi aneh kan karena kita overthinking it gitu kan. Itu timing juga kan. Oke. 2 years ago tuh kayak tiba-tiba Instagram nggak iniin meta verified kan. Batch verifikasi yang kayak kita bisa bayar. Centang biru. And like kayak 2 minggu sebelumnya tiba-tiba kayak semua orang yang aku kenal yang kayak bukan seangkatan aku sih, yang aku sering kerja bareng lah gitu. Itu tuh verified. Aku verified. Salah satu orangnya Om Uli. Terus Nala. Nala kakak aku Nala verified. Amrita verified. Langsung verified. Terus aku ajuin, ditolak. Berkali-kali. Terus berkali-kali diajuin, terus ada kali aku udah terus diajuin tuh aku kayak gak terima gitu karena waktu itu aku udah candidates dan lain-lain kan. Musikal candidates. Musikal candidates aku jadi candidates tuh. Anyway, terus aku merasa kayak kenapa sih Instagram aku kok underappreciated banget anjir gitu. Terus aku ngajuin sampai 2 tahun which is tahun ini kan. Kayak aku udah lama banget jadi aku kayak
ya udah gitu. Terus abis itu Udah nggak nyari juga. nggak nyari juga, ya udahlah emang nggak akan pernah seumur hidup aku kali emang ada orang yang kerja di Instagram yang nggak suka sama aku. Itu worry-nya first world banget kayak. Verified atau enggak Apa aja. kesedihan kamu tahun ini? Aku nggak verified. Iya, terus abis itu kayak ibu aku sempat bilang, ayo dong kamu verified. Ibu aku nih, Akhirnya nih dia Ngomong, ngomong. Dia ayo. ambisius juga ibu. enggak dari awal-awal semua di verify itu kayak kan Oh. Nala verified kan ada euforia gitu kan. Terus kayak aku udah kayak gitu, terus abis itu kayak ibu, ayo dong verified supaya anak aku tiga-tiganya verified. Karena si Raka juga udah verified dari kapan tahu lah gitu. Oh. Terus abis itu 2 tahun kemudian kan sempet TikTok aku naik gara-gara suatu musikal. Waktu itu Lu tuh kasarung. lu tuh nggak sarung, Purbararang kalau misalnya tahu. Terus abis itu kayak ya udah ini Purbararang baik tahu, coba aku ajuin verifikasi, Nggak tetap berhasil ditolak, juga. tetap ditolak, nggak bisa. Terus aku udah kayak persetan lah, ini pasti ada yang nggak suka aku nih di Instagram. Bisa jadi ada yang gak suka kamu. Banyak, soalnya emang banyak yang nggak suka. Udah nyebar sih di beberapa medsos. Iya. Mau aku cerita sampai selesai? Oh, Iya, boleh, Oke. boleh. Iya. Ini ujungnya happy ending gak ya? Terus. Ini ujungnya happy ending gak ya? Terus abis itu ada teman aku yang ngomong, Ra, kamu tuh kalau bikin TikTok jangan kayak gitu. Kamu bikin gini harus konsisten, kamu harus bikin gini gitu. Iya. Terus abis itu kayak, ya udah deh coba aja. Kalau tetap nggak naik, kan aku udah bilang emang aku udah nggak naik gitu. Aku bilang kayak gitu. Ya udah aku coba aja. Lumayan. Maksudnya di TikToknya lumayan. Dan kayak ada beberapa yang lumayan naik lah. Walaupun nggak viral banget tapi lumayan naik. Jadi TikTok aku lumayan jalan. Terus TikTok aku lumayan jalan. Instagram aku juga lumayan jalan. Terus habis itu gini, aku mau asal aja nih. Aku mau ngajuin verification sekali lagi, tapi aku asal aja. Jadi kayak kan ada yang kayak ada pertanyaan kayak penonton kamu tuh apa gitu. Aku ngajuinnya kayak ya orang yang suka nonton filmnya gitu. Kayak aku nontonnya apa ngajuinnya asal. Udah gak terlalu berharap lah ya. Udah nggak gitu. terlalu berharap ya udahlah gitu. Terus habis itu dapat verification. Nggak bayar. Enggak bayar ya. Oh, beda ya. Kalau ini kan berarti emang di approve sama Instagram bukan karena kita bayar gitu kan. Iya, tapi karena sebenarnya menurut aku karena aku memedulikan TikTok dan juga jadinya memedulikan Instagram. Karena tadinya aku cuma ngajuin verification aja, tapi sebenarnya aku nggak ngurus tuh Instagram sama Jadi TikTok. sebelumnya sama seperti Uli bilang tadi, verified hanya sebagai gengsi aja, tapi nggak ada Kerjanya. Iya, nggak ada kerjanya. Kebanyakan posting spam di story yang nggak penting juga. Jadi maksudnya engagement di Instagramnya dikit, engagement TikToknya dikit. Aku merasa gara-gara itu jadinya ngerti gak sih? Jadi sebenarnya kayak itu sebenarnya yang verified yang akhir aku dapat terakhir itu aku udah nggak peduli. Tapi waktu dapat aku peduli. Ya, seneng aku juga jadi, sih. maksudnya aku udah nggak peduli waktu ngajuin. Waktu dapat aku bener-bener sampai speechless sampai kayak hatiku berhenti bentar gitu kayaknya. Tapi pas lagi ngajuin nggak yang kayak segitu ngarepnya kayak dulu gitu. Enggak. Sort of like a little bit detached. Iya. Iya sih, iya. benar. Waktu naik Pandita akhirnya kamu naik juga pasti Iya, kayak iya, ya udah gitu kan. Iya. Seneng tapi Iya. nggak se-attach itu dengan si titelnya itu sendiri gitu ya. Iya. Ya karena memang sebelumnya kayak, gue pandita nih gitu kayak. Iya. Kayak memang kayak menggunakan itu untuk gitu, makanya jadi nggak tingkah lakunya nggak Jadi beres. the right timing comes when we don't care, bukan we don't care ya. Waktu kita nggak terlalu attached dengan the result. Gak terlalu attached terhadap. Sebenarnya the right timing menurut aku kayak when we actually think about the process sih. Oke. Kayak kalau kita mikirin kayak prosesnya kita maksudnya gini, kalau abang naik jadi pandita, prosesnya kan sebenarnya bukan menjadi panditanya kan, itu kan ujungnya, tapi kayak kita mikirin orang lainnya, actually dedicating your life untuk kayak happinessnya orang, apa segala gitu-gitu. Do the work lah. Do the work, kayak misalnya ya verified kan it's something that is very social media gitu. Yeah. Aku bener-bener mikirin social media. You care about your feed. I care about your feed, I care about my feed, You I care about my followers lah Yeah. intinya. Jadi mereka sukanya apa nih gitu kan, kita pikirin juga kira-kira kayak ya berkarya ya sebenarnya, ada karyanya gitu kan. Iya. Iya. Jadi kayak once kita udah mikirin prosesnya apa segala, kita kan nggak lihat end resultnya ya. Jadi yang tadinya kita pikir end result which is verification atau dapat mandita, it just one of the things that comes. Tapi the process itself juga sebenarnya kita menikmati gitu. Iya. We like doing the work. Iya. The work also gives us pleasure. Iya. Sakit ya lama-lama. Tuh. Kayak kita udah mau selesai episode ini terus kayak Oh, suaranya jadi lebih terang. Tadi kayak gak stereo gitu kayak dalam air. Ih, goblok.
Ya udah deh. Iya udah. Iya tapi sama itu, sama selain enjoy the process sama itu kali ya. Etika yang tadi. Bukan kita yang penting, bukan kita yang penting. Oh, jadi it's not, Iya. it's not me, Iya, iya, tapi iya, juga ya, you know, you, Iya. orang lain gitu ya. Iya. Very Buddhist guys, bagus. Oh ya? Heeh. Wow. Kali ya. Iya. Ulang lagi apa? Enggak bagus. Waktu yang pas untuk selesai. Terima kasih. See you. Bye. We are Jakarta Crazy Buddhist. Uli Herdi. Ara Haji Siwi. Apang Alim Studio. Crazy? Definitely. Wise? Not necessarily.